Balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Paku Tanah Jawa, sebuah film yang terinspirasi dari urban legend di Tanah Jawa ini adalah hasil kolaborasi antara Loop Entertainment dari Indonesia dan Armani Entertainment dari Malaysia dengan menggandeng sederet artis ternama tanah air. Film dengan durasi 100 menitan ini berkisah tentang Ningrum yang kini kerap mendapatkan teror akibat sang ibu yang melakukan pesugihan. Dari persekutuannya dengan jin memang membuat sanggar yang dikelola oleh sang ibu laris manis. Namun semuanya berubah ketika sang jin meminta tumbal yang justru mengancam jiwa mereka. Apakah Ningrum dapat menolong sang ibu? Jika penasaran, kamu bisa simak alur cerita film ini sampai selesai. Namun terlebih dahulu tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Di bawah cahaya rembulan terlihat dua orang wanita yaitu Handini dan Ajeng yang tengah mengendarai delman menuju ke sebuah goa. Di sana mereka langsung masuk ke dalam goa, di mana sang kuncen bernama Kanjeng Semanu itu kemudian menyuruh mereka agar menyucikan diri dengan air sendang. Segera masuk, sucikan diri kalian. Setelah mereka membasuh muka menggunakan air di sana, ritual pun berlanjut, di mana Kanjeng Semanu kini terlihat menyiram air kembang ke tubuh mereka berdua. Dan setelahnya sang kuncen terlihat menyembah pohon besar, di mana terdapat sosok siluman ular. Tak lama sepucuk daun jatuh menimpa Handini yang menandakan bahwa ialah yang terpilih untuk memikul tanggung jawab. Setelahnya ia napak mulai masuk ke dalam sendang dan bermandikan diri bersama beberapa ekor ular. Ini dia Paku Tanah Jawa. Usut punya usut, Handini dan Ajeng melakukan ritual sesat tersebut agar sanggar yang mereka kelola laris manis guys. Seperti yang terlihat di malam itu, pertunjukan sanggar mereka nampak ramai dinikmati masyarakat yang terlihat sangat terhibur. Paku ning tanah Jawa, isih tro ndondo mayit. Cek ketitik Allah ketara. Meski begitu, nampak tak sedikit yang bergosip tentang Handini yang ditengarai kerap menjadi simpanan lelaki hidung belang. Seperti layaknya persekutuan dengan jin, mereka juga harus selalu menyediakan tumbal dalam kurun waktu tertentu. Di mana malam itu seorang pria parubaya bernama Kusno nampak menjadi tumbal setelah siluman ular. Oh iya, Handini ini merupakan seorang janda, di mana ia juga memiliki anak gadis bernama Ningrum yang nampaknya tidak senang dengan pekerjaan ibunya tersebut. Esok harinya, berita terkait kematian Kusno pun kini mulai menyebar, di mana Kusno ini juga ditengarai merupakan selingkuhan dari Handini. Ningrum yang datang untuk melayat akhirnya tak tahan mendengar banyak dari warga
yang mengaitkan kematian Kusno dengan ibunya. Wah, ini cuma perasaanku aja ya. Orang-orang di sini kayak menghakimi kita gitu loh. Semua orang sudah pada tahu. Pak Kusnowi kan ninggal bar saka omahe si sinden kuwi to. Anak sinden itu. Setelahnya nampak sekelompok preman mendatangi rumah Handini, guys. Di situ mereka ingin mengambil surat-surat berharga milik Kusno yang disimpan oleh Handini. Tak hanya itu, mereka juga menuduh bahwa Handini punya rencana ingin menguasai harta Kusno. Handini, Ana apa iki? saiki neh kok kabeh barang-barang kudu Pak Kusno. San, awasi mereka. Ini yang kalian cari. Kowe deleke ning ndi ha? Barang-barang ini Pak Kusno. Kusno memang tidak pernah bawa apapun. Ora mungkin barang-barang ini iso mlayu dhewe. Rupanya guys, orang-orang tersebut adalah orang suruhan istri Kusno bernama Dayu yang tak ingin harta milik mendiang suaminya itu jatuh ke tangan Handini. Karena tak puas dengan orang-orang suruhan anaknya tersebut, ia kemudian bersekongkol dengan Jarwo untuk menghancurkan Handini. Kerjone anak buahmu itu berantakan. Ya sabar tuh Mbak. Aku ndak peduli gimana caranya. Yang penting barang-barangku tuh balik. Jarwo yang juga dendam dengan Handini karena pernah dicampakkan itu pun berkata hendak mencari cara untuk balas dendam. Terus-menerus mendapatkan diskriminasi dari warga, Ningrum pun protes kepada ibunya, di mana sang ibu hanya berkata jikalau ia melakukan semua itu untuk kebaikan Ningrum dan meminta agar Ningrum tak usah menghiraukan perkataan warga. Selain itu, Handini juga mewanti-wanti agar sepupunya yang bernama Santi itu tidak usah ikut campur. Kamu ndak tahu apa yang udah ibu usahakan buat kamu. Tapi kan ibu yang selalu tutup-tutupin. Sudahlah, Neng. Kamu nikmati aja apa yang udah ibu berikan buat kamu. Beberapa hari setelahnya, mereka napak sedang pusing karena kian hari job di sanggar mereka itu kian sepi. Meskipun Handini telah mengorbankan Kusno, namun nampaknya pengorbanan tersebut tak diterima. Hingga kini hari untuk menyerahkan tumbal kian dekat. Untuk itulah Ajeng merasa jikalau selama ini pengorbanan yang mereka berikan tidak sesuai kriteria yang diminta oleh Kanjeng Semanu. Terus aku harus gimana? Kusno sudah meninggal tapi ndak ada yang berubah. Kamu pikir enak mesra-mesraan sama tua bangka yang udah bawa tanah seperti itu? Itu resiko. Siang itu Ningrum nampak dihadang oleh Jarwo, di mana pria yang mulai emosi itu justru berbuat kasar kepada Ningrum. Untung saja Jalu datang menolong Ningrum dan mengantarnya kembali. Dapat apa aja kamu? Maksudnya? Gak usah pura-pura nggak tahu kamu. Pak Kusno itu gara-gara ibumu. Siapa dari sekolah itu? Kurang ajar. Saya masih cukup waras, Mas. Mau berurusan sama sampean. Matur suwun, Mas. Sesampainya di rumah, Handini pun berterima kasih kepada pria tersebut yang ternyata merupakan salah satu karyawan di sanggarnya. Malam harinya, Ajeng kembali mengingatkan Handini akan waktu pengorbanan yang kian dekat. Dan di sini nampaknya Handini merencanakan hendak mengorbankan Jalu, di mana ia kemudian menyerahkan surat kepada Jalu agar mereka bisa bertemu. Tin, waktu kita nggak banyak loh. Kamu sudah dapat kriteria yang sesuai. Jalu, Apa ini, Bu? Siang harinya, Ningrum yang pergi ke sanggar untuk mengantar makanan juga sempat bercerita perihal mimpinya kepada Santi. Di mana Santi kemudian berkata untuk tidak usah khawatir. Ningrum. Bawain makanan buat aku. ada yang pengen aku omongin. Mana apa toh, Ning? Aku sering mimpi. Aku lihat ibuku zaman ular. Apa? Alah, itu cuma mimpi aja. Karena kamu kesal sama ibumu. Kemudian terlihat dua pelancong dari Malaysia yang hendak datang ke sanggar milik Handini. Yang anehnya, Bowo justru menyuruh mereka untuk datang lagi esok hari pukul 9. Karena nampaknya ia ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada Jarwo yang justru menyangka bahwa nanti akan ada korban baru. Nuwun sewu, Pak.
Bapak-bapak ini mencari rumah Bu Handini. Dari kota Mas ya? Bukan dari kota lagi mereka, Pak. Dari luar negeri, Pak. Ya, kita orang memang dari Malaysia. Jadi, kak mana rumah Bu Handini? Tahu tak? Tahu. Tapi nggak sekarang. Besok ketemu saya lagi jam 9. Ini ada berita hangat, Bu. Tenang, tenang. Nek ngomong ki sing temoto. Ini sekarang Bu Handini baru saja melebarkan sayapnya sampai ke negeri jiran, Bu. Seperti yang sudah direncanakan malam harinya, Handini dan Jalu pun bertemu. Yang jelas saja membuat Jalu heran karena Handini nampak menaruh hati dengan dirinya. Mendengar perkataan Jalu, Handini yang nampak ngebet itu hanya berkata untuk tidak usah menghiraukan perkataan orang lain. Saya takut salah mengartikan pertemuan kita ini, Bu. Saya masih bingung nih. Wanita seperti Bu Handini kok ya rasanya nggak masuk akal mau dekat dengan saya. Kamu itu berbeda dengan pemuda-pemuda lain, Jalu. Sementara itu, dari arah berlawanan tampak penjual cilok yang justru melihat penampakan hantu siluman ular yang membuat ia berteriak ketakutan. Biasanya ada satu siji, loro. Mendengar teriakannya tersebut, Bowo dan Jarwo pun bergegas menuju ke sumber suara, di mana mereka hanya melihat gerobak cilok terparkir di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, mereka justru menyantap cilok yang ditinggal pemiliknya tersebut. Hingga dari kejauhan, ia kemudian melihat Handini dan Jalu tengah berjalan bersama. Tak tinggal diam, mereka pun mengikutinya sampai di rumah, di mana mereka nampak masuk ke rumah tersebut. Bu Handini. Tak lama mereka nampak sudah mengumpulkan warga untuk menyatroni rumah tersebut. Masa yang sudah terbawa emosi itu kemudian berteriak agar Handini segera keluar. Hei, Sudal! Iya, Bu. Jangan panik ya. Sudal! Mereka pun segera keluar menemui Jarwo dan lainnya dengan berdalih bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Di mana Jalu ke sana hanya untuk menjenguk Ningrum yang sakit. Alibinya pun diperkuat saat Ningrum keluar rumah, hingga para warga yang masih kesal itu akhirnya pergi. Ono apa iki ribut-ribut? Bro Dewi toh, malam-malam berduaan dengan yang bukan muhrimnya. Jangan mentang-mentang saya janda. Kalian bisa menuduh saya seenaknya. Alah wis toh kowe iki. Dongkrak kowe iki. Kami ndak berdua di sini. Jalu datang ke sini karena ingin menengok Ningrum. Sepisan meneh kowe konangan karo aku. Tak gruduk kowe. Ayo, Kang. Ayo. Ya, di sini nampaknya Ningrum sangat kecewa karena ia sepertinya juga menaruh hati kepada Jalu yang kini justru menjalin hubungan dengan ibunya. Di malam itu juga Santi melihat Handini keluar rumah, di mana perempuan tersebut nampaknya meletakkan sesaji yang membuat Santi semakin penasaran. Saat Santi mulai mendekat, tiba-tiba saja Handini berubah menjadi sosok nenek tua yang membuat ia terhempas. Dan ia kini juga mulai kesurupan. Saat tengah kesurupan, Santi meracau dan mengancam Ningrum agar tidak ikut campur. Tidak hanya sampai di situ, Ningrum dan Santi kini juga mulai diganggu oleh sosok nenek tua tersebut yang kembali merasuki tubuh Santi. Untung saja warga bertindak cepat dengan memanggil kiai yang langsung meruqyah Santi. Kamu antar Santi ke rumahnya. Iso macem-macem, Dok. Ada apa, Mbak? Kowe panggil Pak Kiai. Ya, kowe ngel aku.
Menurut penuturan Kiai, Santi memang sensitif dengan hal-hal goib atau istilahnya indigo. Yang mana kali ini jin yang mengganggunya itu berbeda dari kebanyakan jin yang menurutnya kali ini jin tersebut memang sengaja disuruh untuk mengganggunya. Setelah sebelumnya gagal mantap-mantap, Handini pun kembali mendatangi Jalu dan langsung merayunya. Kini dua sejoli yang sudah dikuasai hawa nafsu tersebut pun melampiaskannya di atas kasur, di mana terlihat Jalu justru bercumbu dengan ular beserta sosok nenek tua di sampingnya. Ada apa, Bu? Aku datang ke sini malam-malam. Aku nggak tahu gimana cara menjelaskannya lagi. Aku ingin kamu. Benar saja, Handini memang tidak sedang bersama Jalu guys, karena ia terlihat tengah mengadakan ritual. Dan setelah pergulatan kasur itu selesai, Jalu menyadari ada luka di tubuhnya. Luka tersebut sangat mirip dengan luka gigitan ular. Sesuai janjinya, Bowo pun mengantarkan dua pelancong dari Malaysia tersebut yang kemudian kita ketahui bernama Datuk Amir dan Fandi yang merupakan asistennya. Di sini mereka nampaknya ingin menyewa sanggar tersebut untuk mentas di kampung durian runtuh. Untuk meyakinkan mereka, Handini kemudian menawari mereka menyaksikan pertunjukan sanggar di malam harinya. Mari masuk. Ini sanggarnya Bu Handini. Bu Handini, tamu-tamu dari Malaysia. Terima kasih sudah datang di sanggar. Saya Handini. Terima kasih atas sambutannya. Saya Amir. Saya Pandi, Bu, asistennya. Di sanggar ini saya menerapkan jadwal latihan yang jelas. Kami dapat menyiapkan pentas yang Datu inginkan. Jika Datu ingin melihat, malam ini kami akan ada pentas. Esok harinya, Ajeng kembali menanyakan perihal tumbal yang harus mereka sediakan. Di mana kini nampaknya Handini sudah memiliki beberapa pilihan antara Jalu, Datuk Amir dan juga Santi yang kemungkinan juga hendak mereka tumbalkan. Akibatnya Santi kini juga kembali kesurupan yang membuat Handini bergegas menghampiri gadis tersebut. Di sana Santi yang kesurupan mengancam Handini untuk menepati janjinya menyediakan tumbal. Setelah tenang, Handini kemudian berkata akan mengurus Santi, di mana Handini dan Ajeng justru memasung gadis malang tersebut. Ojo ganggu aku. Kowe belanjani janjimu. Ibu ini gimana, Bu? Santi biar ibu yang urus. Bu jangan, Bu. Aduh, Ya, nampaknya mereka melakukan hal itu agar nantinya memudahkan mereka jika Santi hendak dikorbankan. Di sini Santi yang sudah mengetahui akan hal tersebut, kemudian memperingati Ningrum jikalau ibunya sedang mencari tumbal. Ewan mana? Ibumu golek tumbal, Nduk. Kemudian Handini nampak mendatangi goa. Di sana ia langsung mengutarakan kepada Kanjeng Semanu bahwa ia belum bisa membawa tumbal seperti yang pria tua tersebut minta. Meski begitu, Kanjeng Semanu juga nampaknya tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia hanya mengingatkan agar tumbal itu harus sesuai kriteria serta harus dibawa ke sana, di mana nantinya dari tumbal tersebut akan digunakan untuk memandikan jimat ajian yang diberikan kepada Handini. Yos, Prabowo, penting kamu pastikan dia memang memenuhi syarat. Anak Wontang-Anting mau bawa dia ke sini bersama jimat ajianmu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Harus dilumuri persembahan. Matur sembah nuwun, Kanjeng. Sementara itu di rumah Handini, Datuk Amir yang sedang sibuk dengan pekerjaannya itu berkata hendak menunggu Handini pulang. Mendengar akan hal itu, Bowo pun pamit pulang meninggalkan pria dari negeri Upin Ipin tersebut. Tak lama sepeninggalan Bowo, Datuk Amir justru diganggu oleh siluman ular, hingga akhirnya ia harus di negeri orang. Hello?
Sementara itu, Jalu nampak datang ke rumah Dayu, dan rupanya Jalu ini adalah orang suruhan Dayu yang disisipkan untuk memata-matai Handini. Sejak awal, ia memang hanya berpura-pura agar Handini dan Ningrum percaya dengan dirinya. Ya, seperti saat Ningrum dihadang Jarwo, itu sebenarnya cuma settingan agar Jalu dapat mengambil hati ibu dan anak tersebut. Akan tetapi di sini Dayu mengetahui bahwa Jalu juga menaruh hati kepada Handini dan justru mengabaikan perintahnya. Dayu yang kesal akhirnya Jalu untuk pergi dari sana. Dan kamu berharap, aku percaya, kamu tidak bersekongkol sama itu. Aku udah mempertaruhkan nyawaku untuk urusanmu. Kamu suruh Jarwo untuk jadi mata-mata kan? Kamu sekarang nyalain aku. Nafik kamu. Tanganmu lagi, yang kotor itu ke tubuh aku. Di saat yang sama, Santi nampaknya kembali dirasuki jin hingga membuat Kiai nampak kewalahan merukyah gadis tersebut. Namun meski begitu, akhirnya Pak Kiai tahu bahwa jin yang merasuki Santi memang disuruh untuk mencelakai gadis tersebut. Aku diperintah gawa bocah iki. Siapa sih merintah? Setelah berhasil menyadarkan Santi, Pak Kiai kemudian menceritakan semuanya kepada Ningrum perihal ibunya yang bersekutu dengan jin lewat perantara Kanjeng Semanu. Selain itu, ia juga menyerahkan tombak paku tanah Jawa yang nantinya dapat mengalahkan orang-orang yang bersekutu dengan jin termasuk dirinya dan Handini. Terimalah, gunakan kalau keadaan terdesak tombak paku tanah Jawa. Insya Allah kamu bisa menyelamatkan orang-orang yang telah melakukan perjanjian goib, khususnya ibumu dan dirimu sendiri. Pak Kiai juga menyuruh agar Ningrum mencari benda-benda klinik yang biasa digunakan ibunya untuk melakukan pemujaan terhadap jin, karena kini nyawa Handini dalam bahaya. Pak Kiai kemudian menyuruh Ningrum bersama Santi menyusul si ibu ke goa yang letaknya di daerah timur tersebut. Kamu nanti cari benda-benda klinik yang digunakan sebagai perantara pemujaan. Itu artinya nyawa ibu juga dalam bahaya. Pasti. Kamu ajak Santi untuk menyusul ke sana. Saya permisi. Kembali ke Bowo, ia yang baru sadar ada barang miliknya yang ketinggalan, kemudian langsung kembali ke sanggar. Dan alangkah terkejutnya ia mendapati Datu Amir tergeletak tak bernyawa. Kemudian terlihat Jalu kini mendatangi Handini di rumahnya, di mana mereka nampaknya hendak mantap-mantap. Setelah membuat teh, Handini berkata bahwa ia akan menunggu Jalu di kamar. Ternyata janda satu anak tersebut nampaknya mengadakan semacam ritual terlebih dahulu, di mana Jalu yang penasaran akhirnya melihat apa yang sedang dilakukan oleh Handini. Meski begitu, ia justru tidak kabur dan kembali masuk ke dalam kamar untuk memantap-mantapi janda molek tersebut. Saat pergulatan kasur itu dimulai, nampak para warga sudah ramai berkumpul di depan rumah, di mana Jarwo dan Bowo kemudian masuk dan memergoki dua sejoli yang baru selesai tersebut. Bener kan? Mereka berdua ini adalah pasangan mas. Mereka pun dipaksa keluar dari sana menemui warga yang sudah emosi. Karena sudah terbukti melakukan zina, mereka pun hendak menghakimi pasangan tersebut sebelum akhirnya dicegah oleh Pak RT. Maju! Oh, ayo! Iki wonge, iki. Dugaan kita itu bener. Hentikan semuanya. Tenang. Di situ Pak RT yang tidak ingin ada aksi main hakim sendiri itu kemudian menyuruh mereka semua untuk bubar. Setelah masa dibubarkan, Pak RT pun masuk ke dalam rumah, di mana ia nampaknya tak ingin Jalu ada di tempat itu. Sedulur-sedulur, saya minta tenang. Jangan asal bertindak, malu saya sebagai lurah. Monggo pulang ke rumah masing-masing. Dan kalian, silakan pulang. Permisi. Untung tadi ada saya, sehingga warga tidak sempat.
Setelah Jalu pergi, akhirnya kita tahu bahwa pria gondrong tersebut melakukan hal itu karena mengharapkan imbalan dari mereka. Memang sih RT korup itu terlihat selalu membela Handini yang rupanya memang ada udang di balik batu. Saat mereka tengah mengobrol dengan Pak RT, diam-diam Jalu masuk ke kamar Handini, di mana ia nampaknya hendak mencari surat-surat berharga seperti yang diperintahkan oleh Dayu. Namun di sini ia tidak menemukan apa-apa dan hanya mengambil pisau kecil yang kemudian ia bawa. Saat keluar, Handini pun memergoki dirinya, di mana ia langsung memukul pria yang sudah memantap-mantapi dirinya itu hingga tersungkur. Kamu kemana, Jalu? Kamu itu milikku. Meski begitu, ia masih dapat berlari keluar hingga ia berpapasan dengan Ajeng dan kembali dilumpuhkan oleh Handini. Tak tinggal diam, Jalu pun menyerang Ajeng dengan pisau yang sempat ia ambil, hingga Ajeng yang kalap justru menikam pria tersebut hingga Kita harus segera ke Kanjeng Semanu. Akibatnya kini Handini harus pergi ke goa untuk meminta maaf kepada Kanjeng Semanu. Gimana, Ding? Aku akan ke sana sekarang, meminta permohonan maaf. Beralih ke Jarwo, ia yang sebelumnya sempat mencari surat-surat berharga di rumah Handini, kemudian melapor kepada Dayu bahwa di sana sudah tidak ada sepeser pun harta milik mendiang suami Dayu, di mana setelahnya Jarwo lantas meminta bayaran atas pekerjaannya tersebut. Akan tetapi Dayu justru berkata jika Jarwo sudah gagal dan tak ada upah untuk dirinya. Mendengar hal itu, Jarwo yang marah malah leher Dayu dari belakang hingga perempuan tersebut akhirnya meninggoy. Kamu tuh sudah gagal. Tidak ada upah buat kamu. Kemudian terlihat Pak RT dan beberapa warga hendak mengurus jenazah Datu Amir. Dan di sini nampaknya RT korup tersebut masih berusaha melindungi Handini ya. Bos, tenang Mas Fandi. Iya Pak, iya Pak. Nanti saya akan membantu mengurus proses pemakaman jenazahnya. Kami mohon keikhlasannya mengurus pemakaman jenazah. Di saat yang sama, Ningrum dan Santi yang sudah sampai di rumah justru mendapati berceceran di lantai, di mana ia kemudian hendak menyusul sang ibu yang nampaknya sudah berada di dalam goa untuk meminta maaf. Meski ia berkata akan melakukan apapun sesuai perintah, namun Kanjeng Semanu nampaknya sudah tak mampu mentolerir hal tersebut hingga ia akhirnya Handini. Saya akan melakukan dawuh yang Kanjeng minta. Kowe wis nglanggar semua perjanjian. Di luar, nampak Ningrum dan Santi sudah sampai di mulut goa. Hingga tiba-tiba mereka dikagetkan oleh siluman ular yang langsung ke leher Ningrum. Untung saja ia dapat segera mengeluarkan pusaka paku tanah Jawa yang membuat jin tersebut akhirnya menghilang. Kini Kanjeng Semanu menjadi semakin murka karena mengira Handini yang membawa Ningrum dan Santi ke sana. Hingga akhirnya pria tua itu Handini. Membawa orang asing ke tempat suci ini sama saja dengan mengirim nyawa sendiri. Melihat kejadian itu, Ningrum yang marah langsung mengeluarkan pusaka tersebut, di mana ia seketika terbang menghujamkan paku tanah Jawa ke dada si pria tua. Alhasil pria tersebut pun beriringan dengan sang siluman yang sedang menyerang Santi. Melihat ibunya tengah, Ningrum pun menangis meratapi ibunya tersebut.
di mana sebelum tewas ibunya tersebut memberikan jimat yang dimilikinya itu kepada Ningrum. Film pun selesai. Itu dia guys Paku Tanah Jawa yang tayang di tahun 2024. Dari segi cerita, jujur entah kenapa nih film kayak berasa kurang greget. Apalagi dari segi horor bener-bener nggak dapet. Hantu yang ditampilkan sama sekali nggak bikin merinding. Sedangkan dari alur cerita menurut gue juga kurang dapet dan terkesan ngambang. Mulai dari tokoh antagonis seperti Dayu dan komplotannya yang gue kirain bakal jadi bumbu yang bisa bikin film ini jadi greget, ternyata hasilnya biasa aja. Padahal di awal film gue sendiri sudah expect kalau film ini bakalan epic. Untuk pusaka Paku Tanah Jawa yang menjadi tokoh utama dari film ini juga kurang ditonjolkan ya, dan justru lebih terfokus pada pesugihan yang dilakukan oleh Handini. Oke, cukup sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. See you on the next video.